adik-adik. Wah, nggak kerasa ya kalau sekarang sudah hari Selasa lagi. It's CK Kids Time. Nah, sebelum kita mau memulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak kita semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Jika kami masih boleh melakukan CK Kids online. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar semua anak-anak yang berada di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Kami siap Tuhan mengikuti acara CK Kids online pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
bahwa Yesus, hanya namamu saja Tuhan yang termanis di dalam hidupku. Yesus, hanya Engkau yang termanis di dalam hidupku. Kakak ajak kita semua nyanyi sama-sama ya. Yesus yang termanis, terima kasih Tuhan, jika kami masih boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan mau membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan turun di atas setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada jarak yang mampu memisahkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun mereka masih kecil Tuhan, tapi Engkau bisa pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan. Berbicaralah Tuhan secara pribadi Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi suatu rema Tuhan bagi kehidupan mereka, boleh menjadi suatu pegangan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bersabdalah Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap Tuhan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 1, 2, 7. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang selalu membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kalian membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 127. Kalau kalian punya Alkitab di rumah, bisa kalian buka ya sama-sama. Mazmur 127 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud menuliskan firman ini untuk di sini dikatakan bahwa nyanyian Ziarah Salomo. Berarti Raja Daud spesial menuliskan surat ini untuk Salomo. Salomo itu adalah anaknya Raja Daud. Nah, apa yang Raja Daud mau katakan di sini? Ini adalah merupakan suatu pedoman-pedoman kehidupan. Ini Raja Daud ingin menuliskan sebuah garis-garis yang harus Salomo tahu bahwa ini merupakan pegangan untuk Raja Salomo kelak di kemudian hari. Seperti kita tahu, karena Raja Salomo adalah generasi penerus dari Raja Daud. Raja Daud waktu membangun bait suci, di Alkitab dikatakan bahwa Raja Daud menyiapkan bahan-bahannya semua, dan akhirnya siapa yang membangun? Adik-adik tahu? Ya betul, yang membangun bait sucinya itu adalah Raja Salomo. Jadi Raja Salomo merupakan generasi penerus dari Raja Daud. Raja Daud mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jadi apa yang Raja Daud mau tuliskan di sini itu merupakan suatu arahan untuk Raja Salomo di kemudian hari sebagai seorang generasi penerus dari Raja Daud. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah, kalau misalnya papa atau mama memberikan suatu arahan, memberikan suatu nasihat, adik-adik yang di rumah juga harus mendengarkan, karena itu merupakan suatu pegangan untuk adik-adik nanti kelak di kemudian hari. Karena adik-adik adalah generasi penerus dari papa dan mama. Jadi jika adik-adik ingin menjadi generasi penerus yang hebat, yang berkenan di hati Tuhan, maka adik-adik poin yang pertama adalah harus mau dibentuk, harus mau diarahkan. Jadi dibentuk itu apa ya Kak ya? Jadi dibentuk itu seperti gini. Kalau misalnya adik-adik melakukan sesuatu yang tidak berkenan, misalnya kayak berkata-kata kotor misalnya. Terus mama bilang, ayo jangan berkata-kata kotor, ayo pakailah mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, di situ adik-adik harus dengarkan, karena setiap nasihat, setiap teguran ataupun setiap perkataan yang dikatakan oleh orang tua kita itu akan berguna untuk kehidupan adik-adik di masa yang akan datang. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah adik-adik mau dibentuk dan mau diarahkan. Jadi adik-adik harus melakukan apa yang baik, apa yang berkenan. Sama juga ketika adik-adik membaca firman. Nah, waktu adik-adik membaca firman itu juga adik-adik bisa mendapatkan arahan. Adik-adik bisa mendapatkan apa yang baik dan apa yang nggak baik menurut Tuhan. Karena Tuhan sudah menuliskan semuanya di dalam Alkitab. Jadi adik-adik setiap hari, ayo dibaca Alkitabnya. Kalau misalnya ada yang belum bisa baca, boleh bilang, Papa, Mama, tolong bantu bacakan untuk kami dong. Kami mau membaca Alkitab setiap hari. Jadi Alkitab juga merupakan salah satu bentuk bahwa Tuhan berbicara secara langsung kepada adik-adik. Ya, itu adalah poin yang pertama, yaitu mau dibentuk dan mau diarahkan. Nah, adik-adik, pada ayat yang ketiga, jika kita baca di sini adalah
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Di sini Tuhan itu mau mengatakan bahwa setiap adik-adik yang ada di rumah itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan itu mau pakai adik-adik untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan namanya. Di sini dikatakan bahwa adik-adik itu dapat dipakai Tuhan lebih lagi. Nah, sekarang kakak bertanya, apakah adik-adik mau dipakai Tuhan lebih lagi? Apakah adik-adik siap dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi generasi penerus seperti Salomo yang menjadi generasi penerus dari Daud, di mana Salomo meneruskan pembangunan bait suci dari papanya yaitu Raja Daud. Apakah adik-adik di sini mau dipakai Tuhan lebih lagi? Nah, di sini kakak punya mainan panah-panahan ya, panah-panahan di sini. Kalau misalnya adik-adik itu ibaratnya itu anak panahnya di sini. Nah, kalau misalnya anak panahnya ini cuman disimpan aja di dalam tabung, menurut adik-adik gimana? Apakah berguna? Enggak kan ya. Jadi kalau anak panah ini cuma disimpan aja di dalam tabung, ya nggak ada gunanya apa-apa. Tetapi kalau anak panah ini dikeluarkan lalu dipakai, nah anak panah itu menjadi berguna. Sama seperti adik-adik yang di rumah, jika adik-adik mau dipakai Tuhan lebih lagi, siap dipakai Tuhan lebih lagi, maka percayalah bahwa nanti urapan yang dari generasi orang tua itu akan turun kepada adik-adik. Adik-adik juga bisa melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh papa dan mama. Misalnya, papa dan mama suka berdoa untuk teman-temannya yang sakit misalnya. Nah, adik-adik juga bisa loh berdoa untuk teman-teman sekolah ataupun teman-teman les yang misalnya sedang sakit. Adik-adik juga bisa mendoakan mereka, karena urapan dari orang tua itu akan turun kepada adik-adik. Jika papa mama suka baca Alkitab, nah adik-adik juga harus lebih rajin lagi membaca Alkitab, karena Alkitab tadi itu merupakan apa? Pelita bagi kakiku, merupakan firman, merupakan pegangan, merupakan perkataan dari Tuhan yang mau disampaikan oleh Tuhan. Jadi sekali di sini kakak bertanya, apakah adik-adik siap mau dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi generasi penerus yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau pakai adik-adik di rumah. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kak, aku ini kan masih kecil kak, aku belum bisa apa-apa. Apakah Tuhan bisa pakai saya? Bisa. Tuhan juga bisa pakai anak-anak kecil sekalipun. Adik-adik bisa mulai mendoakan teman atau mengajak temannya untuk CG online juga bisa. Jadi mulai diajak di WA temannya, hari Selasa kita ada CG Kids online loh, coba dilihat yuk. Nah itu juga merupakan suatu cara untuk kita siap dipakai Tuhan lebih lagi. Adik-adik yang berada di rumah, izinkan kakak bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Adakah di antara kalian yang mau dibentuk dan mau diarahkan seperti cerita firman Tuhan pada malam hari ini? Jika ada di antara kalian yang mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi, letakkan tanganmu di dada. Jangan takut, jangan ragu. Jangan merasa bahwa aku masih kecil kak, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Adik-adik hanya letakkan saja tanganmu di dada. Izinkan kakak berdoa untuk setiap kalian yang ada di rumah. Karena kakak percaya bahwa ketika adik-adik menyerahkan, ketika adik-adik mau untuk dipakai Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan memakai kalian dengan lebih hebat lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan, inilah hidupku. Pakailah aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Padamu
serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku kan jadi milik. Jadikan kami terang di tengah kegelapan, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup ku serahkan padamu, ku serahkan padamu segala cita-citaku Tuhan, segala cita-citaku, masa depanku kan jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan, yang meletakkan tangan mereka di dada Tuhan. Lihat mereka Tuhan, mereka mau dipakai lebih lagi Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan. Sebagai generasi penerus Tuhan, kami berdoa Tuhan, mereka mampu Tuhan menjadi generasi penerus yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka untuk menjangkau teman-teman mereka Tuhan. Pakai mereka untuk mengajak teman-teman mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk memenangkan generasi mereka Tuhan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan di rumah Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuasa-Mu Tuhan saat ini juga turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan hiburan dari Allah Roh Kudus turun ke atasmu saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.